Pemirsa, razia penerapan jam malam bagi pelajar di Depok, Jawa Barat terus dilakukan. Operasi kedisiplinan dilakukan berdasarkan instruksi Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang memberlakukan jam malam bagi pelajar. Aparat Lurah Cilodong bersama petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP Kota Depok, Jawa Barat gelar patroli jam malam bagi para pelajar. Tak hanya di lingkungan tempat tinggal warga, razia juga dilakukan di tempat-tempat nongkrong para remaja yang berstatus pelajar. Hal ini dilakukan guna menertibkan para pelajar yang masih berkeliaran hingga larut malam. Ini kegiatan Lurah Cilodong adalah melaksanakan patroli malam untuk melaksanakan surat edaran dari Gubernur Jawa Barat terkait dengan penertiban jam malam untuk anak-anak sekolah. Terkait hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melalui media sosialnya menyampaikan aturan jam malam bagi pelajar diberlakukan supaya mereka memiliki waktu istirahat cukup dan bisa bangun pagi. Untuk itu pembatasan jam malam sesungguhnya bagian dari saya ingin mengembalikan anak-anak agar bisa tidur jam 8. Agar mereka mendapat istirahat yang cukup, yang pada akhirnya setelah istirahat yang cukup mereka bisa bangun jam 4 pagi, bisa mandi, bisa merapihkan tempat tidurnya, bisa salat subuh, bisa sarapan, dan ke sekolahnya bisa berjalan kaki. Untuk apa? Agar kaki anak-anak kita kokoh, agar jantungnya sehat, agar napasnya panjang, agar keringatnya keluar. Kalau orang berkata dia tidak bisa menikmati istirahat pagi-pagi, dia masih ngantuk, menurut saya tidak. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat bersiap mengambil langkah tegas terhadap pelajar yang melanggar aturan jam malam. Bahkan, pelajar yang kedapatan berkeliaran malam hari dan langgar aturan akan dibina di barak militer. Dari Tim Liputan iNews melaporkan. Timnas Indonesia telah berada di Jepang untuk melakoni laga pamungkas kualifikasi putaran ketiga zona Asia menuju Piala Dunia 2026. Ratusan supporter timnas antusias menyambut dan mendukung para pemain. Dan informasi ini sekaligus menutup Pemimpin Rakyat hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Saya Fazilah Indonesia dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Sampai jumpa. Ayo guys. Ratusan supporter menyambut kedatangan timnas Indonesia di Bandara Kansai, Osaka, Jepang pada Sabtu malam. Nyanyian dukungan terus menggema sepanjang ketibaan skuad Garuda di bandara. Timnas tiba di Jepang untuk menjalani laga terakhir kualifikasi putaran ketiga zona Asia untuk Piala Dunia 2026. Rencananya, timnas akan mulai menggelar latihan pada Minggu malam waktu setempat sebelum bertanding melawan Jepang 10 Juni mendatang. Antusiasme dukungan juga didapatkan oleh skuad Garuda saat hendak berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta menuju ke negeri Sakura. Puluhan petugas bandara mengiringi keberangkatan para pemain dengan menggunakan pesawat charter. Mereka meminta tanda tangan atau sekedar bersuah foto bersama Calvin Verdong dan kawan-kawan. Meski sudah dipastikan lolos ke putaran keempat, Presiden Prabowo Subianto berpesan agar para pemain timnas untuk kembali fokus dan bermain maksimal dalam menghadapi Jepang. PSSI juga memastikan pemerintah telah menyiapkan dana operasional untuk timnas yang nilainya mencapai 200 miliar rupiah. Walaupun kita sudah lolos ya ke playoff, nah kita fokus lawan Jepang juga tetap mesti benar-benar bermain maksimal. Pemerintah sudah bantu ya sepak bola nasional hampir 200 miliar per tahun. Jadi itu angka yang luar biasa yang saya rasa selama pemerintahan ini yang terbesar. Bertamu ke negeri Sakura, skuad Garuda sudah bisa diperkuat dua pemain andalan, Marcelino Ferdinand dan Martin Paes. Namun, timnas juga harus rela bermain tanpa Ivar Jenner karena sanksi akumulasi kartu kuning. Tim Liputan iNews melaporkan.